Nih saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kapolresta Malang Kota, Kombes Polisi Budi Hermanto SIK MSI. Yang terhormat Bapak Wakapolresta Malang Kota AKBP Apip Ginandar SIK MSI. Yang terhormat para pejabat utama Polresta Malang Kota. Yang terhormat para Kapolsek di jajaran Polresta Malang Kota. Yang terhormat Ibu Ketua Bayangkari beserta jajarannya dan semua anggota Polri di jajaran Polresta Malang Kota yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak, para ibu, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertemu, bisa berkumpul di majelis yang penuh barokah ini, yaitu di Masjid Baitur Rahman di kompleks Wakapapa Polresta Malang Kota Malang. Mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah satu simbol kelak kita dikumpulkan oleh Allah di surganya. Amin ya rabbal alamin. Mumpung kita berada di masjid, maka jangan lupa kita niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas jasa beliau kita menjadi tahu mana yang hak dan mana yang batil, dan risalah yang dibawa oleh beliau inilah yang sesungguhnya akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang hakiki dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, ini insya Allah tidak lama-lama, karena nanti yang bapak-bapak ini ada dua sesi. Sesi pertama pagi ini, sesi kedua nanti khutbah Jumat. Jadi ada dua bin rohtal, pembinaan rohani dan mental ini. Karena setiap Jumat itu ketika khutbah itu kan sesungguhnya kita ini mendapatkan siraman rohani. Hanya tinggal apakah yang disampaikan itu sudah berusaha untuk kita laksanakan atau belum, itu yang menjadi PR kita masing-masing. Sekitar 7 bulan yang lalu, ini kalau 7 bulan ini seingat saya sekitar 7 bulan yang lalu saya pernah duduk di majelis ini bertemu dengan panjenengan semua. Waktu itu kalau saya tidak salah ingat, ini yang kita bahas itu adalah terkait dengan bagaimana mensyukuri kehidupan, termasuk mensyukuri apa yang kita jalani sekarang sesuai dengan profesi kita masing-masing, yang mana kalau kita menjadi pribadi yang bersyukur, itu nanti dampaknya akan meningkatkan kinerja, akan meningkatkan etos kerja. Artinya apa? Kehidupan dunia itu akan punya makna akhirat kalau itu betul-betul kita cantolkan untuk akhirat kita. Karena orang beriman itu ya ini modelnya. Kita itu loh, para bapak, para ibu, hidup itu paling lama itu berapa sih? Ya 60 kurang lebih ya, mudah-mudahan banyak yang lebih sehat semuanya.
Usia 60 purna tugas usia berapa? Sekarang ya 60 Ustaz. 60 gitu. Iya. 60 sudah purna. Kan berarti ini kalau 60 ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi usia, maka ini mulai dari sekarang harus kita siapkan. Jangan sampai nanti saya mau serius ibadah, saya mau serius mendekatkan diri pada Allah kalau sudah pensiun, nanti ini umur 60. Iya kalau nutut 60, wong kita ini tidak pernah tahu. Ada orang itu yang hanya diberi kesempatan sekian. Tapi ada yang panjang. Makanya Rasulullah itu dawuh, sabda beliau itu, tuba liman tola umruhu wa hasuna amalu. Ya, beruntung orang yang umurnya panjang, amalnya baik. Karena ada orang umurnya panjang tapi amalnya tidak baik. Tetangga kanan kiri itu sumpah kayak wong iki kok awet men yo naudzubillah. Tapi kalau ada orang yang selalu diharapkan, ya Allah dengan kehadiran orang ini situasi menjadi aman, kondusif, menyemarakkan, menghidupkan situasi dalam hal yang positif. Ini yang namanya umur yang manfaat, umur yang barokah. Itu yang kita harapkan. Maka dari itu para hadirin dan hadirat, ini hari ini kita akan mencoba untuk membahas atau melihat apa yang momentum yang sebentar lagi akan kita lewati. Ya, momentum apa itu? Kita ini sekarang sudah berada di bulan Dzulqa'dah. Saudara-saudara kita ini yang dipanggil oleh Allah, dipanggil dalam arti sebagai tamu Allah. Bukan dipanggil untuk menghadap selamanya, ini beda ya. Dipanggil sebagai tamu Allah, mungkin ada kolega kita, saudara kita yang mendapat undangan tahun ini bisa berangkat haji ke Baitullah. Nah ini, mudah-mudahan yang belum atau yang sudah masuk daftar antrian, ini dalam kehidupan kita, dalam hidup kita ini pernah betul-betul ditakdir menjadi tamu Allah untuk melaksanakan haji. Kan begitu. Karena haji itu termasuk bagian dari rukun Islam. Para bapak, para ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini kan bulan Dzulqa'dah ini sudah masuk bulan-bulan haji. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu adalah beberapa bulan yang sudah diketahui. Maka yang dimaksud Ashhurum Ma'lumat, memang puncak haji itu sebagaimana sabda Rasulullah, Al-Hajju Arafah. Haji itu puncaknya itu, intinya itu adalah Arafah, yaitu wukuf di Arafah. Tanggal pinten? 9 Dzulhijjah. Tapi bulan haji itu sudah dimulai dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi umroh yang wajib, rangkaian sebagai umrohnya haji itu boleh dilakukan di bulan ini. Termasuk Dzulqa'dah ini. Nah, Dzulhijjah ini kan memang ada saudara-saudara kita itu yang ditakdir untuk haji. Tapi kalau dihitung, orang satu dunia yang beriman, yang muslim di Indonesia saja, kota ini sudah ditambah 20.000. Ya. Tetapi kan hitungannya antara yang orang haji dengan yang tidak haji kan banyakan yang belum banyakan yang tidak berangkat. Karena kalau se-Indonesia berangkat semua, ini Mekah Madinah tidak muat. Kan ngoten? Ada yang masih nunggu antrian, ada yang belum daftar, baru rencana, tapi maju mundur. Di tempat lain wonten yang gitu. Jadi mau daftar itu masih ragu. Aku daftar haji kondisiku cek koyok ini. Sudahlah. Manusia itu kalau hanya memikiri kekurangan, saya mikiri ya Allah saya masih melakukan gini. Itu nanti tidak maju-maju. Artinya begini. Wes bismillah, kalau haji daftar, nanti entah dipanggilnya kapan, yang penting daftar itu adalah bagian dari keseriusan niat kita. Porsi hari ini kan sejak beberapa tahun kan masih 25 gitu, belum naik insya Allah. Dapat porsi. Masa tunggunya katanya 30 tahun lebih sekarang. Nah, lalu kemudian bulan-bulan haji yang puncaknya ada pada Arafah. Dan ada satu lagi, 10 Dzulhijjah, itu yang kita peringati sebagai Idul Adha. Ini ternyata memiliki makna yang luar biasa.
yang kalau kita bisa mengambil hikmah dari rangkaian ini, termasuk rangkaian ibadah di dalamnya, lalu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ini kita termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Kan ngoten. Nah, saya ingin berangkat dari ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim, wal fajri walayalin ashr. Wal fajr. Niku semua ulama menyatakan bahwa wawunya itu wawu sumpah. Wawu sumpah nih. Manusia saja, orang nih. Itu kalau kita punya teman lalu bercerita. Lalu karena saking seriusnya ketika bercerita itu ada beberapa orang yang tidak percaya. Dia kemudian sumpah. Maka kita ini percaya. Dewe sumpah, percaya. Kan begitu. Lah kalau kemudian Allah itu jelas tidak pernah sekalipun menyampaikan sesuatu yang tidak benar, itu tidak pernah. Rasulullah saja tidak pernah, makanya Rasulullah itu mendapat gelar Al-Amin. Kan begitu. Maka kalau kemudian Allah bersumpah, ini berarti ada sesuatu ini. Ini berarti serius ini. Wong tidak sumpahnya saja itu pasti benernya, kan gitu. Apalagi kemudian disertai sumpah. Maka di sini wal fajri, demi waktu subuh atau demi waktu fajar, para ulama itu membagi begini. Ada yang berpendapat ini fajar ini umum, pokoknya subuh. Makanya waktu subuh itu sangat nilainya luar biasa. Ya, kita itu introspeksi kadang-kadang itu. Jadi kadang sholat kita itu sudah pepek. Zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh ya sholat, cuman kadang-kadang rodok telat lah ini. Ini kan subuh itu memang berat ini. Nah, ketika Allah bersumpah wal fajri, maka subuh itu Masya Allah, itu fadilahnya, itu keutamaannya itu luar biasa. Orang itu kalau paginya sudah subuhnya tepat, lalu kemudian setelah subuh itu dilakukan hal-hal yang baik, termasuk umpama membaca wirid, membaca al-wirdul latif, itu nanti sehari itu rasanya ke hati itu beda dengan kalau sudah bangun kesiangan, itu beda. Itu namanya keberkahan waktu dalam sehari itu. Terus ada pendapat yang lain yang mengatakan wal fajr itu waktu subuh khusus pada 10 Dzulhijjah. Kenapa? Karena 10 Dzulhijjah itu ada syariat yang luar biasa, yang itu disunnahkan, dan sunnahnya itu bukan sunnah yang biasa-biasa, tapi sunnah yang ditekankan, yang dikuatkan, yang ada hanya pada hari itu dan hari-hari tasyrik. Apa itu? Itulah syariat kurban. Ya, bagi kita yang tidak menunaikan ibadah haji. Nah, walayalin ashr, dan demi 10 malam. Demi malam-malam yang 10. Berarti ada 10 malam. Dalam bahasa Arab itu seringkali disebut malamnya. Tapi maksudnya malam itu ya hari. Kenapa? Karena di dalam hitungan kalender Qamariyah, itu malam itu dihitung dari masuknya waktu maghrib. Itu sudah dihitung hari berikutnya. Makanya kita ini kalau nunggu pengumuman sidang itsbat, itu kan malamnya. Jadi malamnya itu ketika matahari terbenam, itu sudah masuk tanggal 1 bulan baru. 1 Ramadan itu ya malamnya itu. Makanya tarawih itu, sholat tarawih kan dimulai malam hari, padahal paginya belum puasa. Karena paginya belum masuk Ramadan. Lah 10 malam itu, menurut sebagian ulama, ada yang berpendapat berdasarkan riwayat, bahwa 10 hari itu adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Jadi mulai 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. Ada peristiwa apa ini? Apa yang dinapaktilasi sehingga di sini disyariatkan kurban? Kan begitu. Ternyata kalau kita lihat para hadirin dan hadirat rahimakumullah, di Islam itu ada 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Ini ternyata ada korelasi, ada keterkaitan, ada hubungan yang erat di antara keduanya. Kalau panjenengan lihat, Idul Fitri itu
dirayakan 1 Syawal itu setelah orang-orang beriman ya, itu diwajibkan oleh Allah melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan Ramadan. Terus ditutup dengan menunaikan kewajiban individu yang berupa zakat fitrah. Zakat fitrah itu harus ditunaikan sebelum khotib naik mimbar. Karena kalau sudah selesai pelaksanaan ibadah Idul Fitrinya, Idul Fitri itu khutbah sudah selesai, maka ini tidak lagi dianggap sebagai zakat fitrah, tapi hanya sedekah biasa. Berarti dia melewatkan kewajibannya. Kalau Idul Adha, Idul Adha itu ada satu momentum yang runtutan sebelumnya, termasuk yang dilakukan oleh jamaah haji. Jamaah haji itu puncaknya, tadi kan sudah kita sampaikan, puncaknya itu ada Arafah, yaitu 9 Dzulhijjah. Lalu peristiwa-peristiwa yang ada di Idul Adha itu adalah napak tilas apa yang dilakukan Nabi Ibrahim. Kemudian disyariatkan kurban, yang daging kurban itu fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Di Al-Qur'an dalam surah Al-Hajj kan gitu. Jadi orang yang kurban itu boleh makan sebagian, tapi sebagian besar dibagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, termasuk orang-orang yang fakir. Apa kira-kira korelasinya? Jadi keterkaitannya itu ngeten. Kalau di Idul Fitri, itu kita ini puasa itu mengasah rohani kita itu secara individu, walaupun tetap ada pesan sosialnya. Pesan sosialnya ada di mana? Contoh, Rasulullah bersabda, man fattara sha'iman dan seterusnya itu. Barang siapa yang memberi buka puasa kepada orang lain yang berpuasa, maka dia mendapat pahala seperti pahala orang yang puasa itu dengan tidak mengurangi pahala orang tersebut. Berarti ada aspek sosial. Lalu kemudian diakhiri dengan Idul Fitri, yang Idul Fitri itu biasanya kita mengucapkan doa. Minal a'idin wal faizin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kembali pada fitrah dan orang-orang yang al-faizin. Al-faizin itu puncaknya nanti adalah penduduk surga. Saling bermaafan. Nah, aspek sosialnya ada. Nah, Idul Fitri ini selang sekitar 2 bulan lebih sedikit. Karena Idul Fitri 1 Syawal, Idul Adha 10 Dzulhijjah. Ini komitmen kita di Idul Fitri itu. Setelah mengasah ketakwaan secara baik tadi, kemudian saling memaafkan, maka di Idul Kurban ini kita diuji lagi. Mau nggak kita ini membuktikan kesalehan kita, tidak hanya kesalehan individu, tapi kesalehan sosial. Maka disinilah berbagi. Kurban itu, ya, yang sekarang maknanya itu terkait dengan udhiyah, itu sesungguhnya adalah bentuk kesyukuran. Jangan pirsani dalam surah Al-Kautsar itu Allah berfirman, Allah dawuh yang awalnya memang yang dituju itu Rasulullah, tetapi ini sesungguhnya, ini kata para ulama, ini adalah pada kita semua. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah menganugerahkan, memberikan kepadamu Al-Kautsar. Al-Kautsar itu salah satu penafsirannya itu adalah nikmat yang banyak. Nikmat Allah itu banyak. Cuman kita yang sering mengecilkan. Padahal Rasulullah itu sudah pesan begini, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Orang yang sulit untuk bersyukur terhadap hal yang kecil, dia ini sulit untuk bersyukur yang besar. Yang besar itu selalu dianggap kecil dan selalu merasa kurang. Apalagi kalau mohon maaf, tujuannya hanya untuk duniawi. Itu tidak ada selesainya. Kan ngoten. Apa firman Allah lanjutannya? Inna a'tainakal kautsar. Nikmat yang banyak sudah aku anugerahkan kepadamu. Bentuk kesyukuran itu paling tidak yang paling fundamental, yang paling mengakar itu ada 2 hal. Fasholli li rabbika wanhar. Loh ini. Fasholli, maka salatlah. Ada ulama yang memahami fasholli itu ya salat Idul Adha. Tapi di situ kata sholat itu secara umum berarti apa? Ada peningkatan kualitas sholat kita. Itulah bentuk kesyukuran kita. Yang kedua wanhar. Wanhar itu kalau di Quran terjemahan itu artinya
berkurbanlah. Tapi ternyata orang Arab itu membedakan, ternyata wanhar itu, nahar itu dipakai untuk kurban. Di sana itu kan yang banyak itu kambing juga ada, sapi tidak begitu ada, kambing sama unta. Tapi untuk nahar, disebut hari Idul Nahar atau hari raya kurban itu, nahar itu maknanya itu kurban tapi bentuknya unta, itu pun unta yang gemuk, yang sehat, yang bagus kualitasnya. Berarti di situ mengandung pesan secara implisit, secara tersirat, bentuk nyata dari kesyukuran itu. Kalau sholat itu adalah peningkatan kualitas ketakwaan individu. Ini hubungan vertikal kita dengan Allah. Wanhar ada hubungan baik secara horizontal dengan sesama makhluk, sesama manusia. Fasholli li rabbika wanhar. Lah ini syariatnya dari mana ini? Atau kalau kita mengambil hikmah itu begini. Bagaimana sih sejarah kurban itu dulu? Sehingga apa yang bisa kita petik dari peristiwa itu? Para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi Idul Adha itu termasuk rangkaian haji yang ada dalam Dzulhijjah. Itu adalah napak tilas apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ini sering diceritakan di dalam Idul Adha. Khutbah Idul Adha itu berkali-kali. Saking seringnya sehingga kita hanya menganggap, oh kisahnya begitu. Jadi kita kadang-kadang lupa untuk mengambil hikmah. Padahal kisah itu yang paling penting itu bagaimana kita memetik hikmah untuk kemudian kita kontekstualisasikan dengan diri kita. Oh berarti aku kudu ini, aku kudu ini. Nah itu yang paling penting. Al-Quran itu, para rawuh, yang jumlahnya 6.000 ayat lebih. Kalau dibagi juznya itu ada 30 juz, ada 114 surat. Ini ikut 2/3 isi Al-Quran itu cerita. Muncul banyak kitab-kitab tafsir, itu mengurai hikmah di balik cerita itu. Oh kalau kisah Nabi Adam begini-begini, maka hikmah yang bisa dipetik dalam kehidupan ini. Begitu. Karena kalau kisah itu hanya dibaca sebagai cerita, oh ini, oh mari biar Nabi Adam ini, oh mari selesai. Ini berarti tujuannya belum kena. Kan betul? Baru sepertiganya itu ayat-ayat bicara hukum. Jadi bicara penetapan hukum itu tidak banyak. Lebih banyak tentang kisah. Lah kisah itu nanti terbagi lagi. Ada kisah orang-orang yang baik, bagaimana endingnya. Ada kisah orang-orang yang tidak baik. Yang tidak baik nanti ada 2. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ada orang yang dimurkai. Ada orang yang sesat. Yang sesat karena memang belum tahu jalan. Yang dimurkai itu sudah tahu jalan, malah justru ada kesengajaan melanggar. Kan bisa jadi itu. Nah itu di Al-Quran itu ceritanya banyak sekali. Nah sekarang saya masuk ke kisah Nabi Ibrahim. Dados ngeten para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini insya Allah tidak terlalu panjang. Tapi mungkin panjenengan dari tadi sudah angen-angen. Dari kak tawa-tawa lah tawa tiba tawa. Padahal belum masuk cerita. Padahal yang panjang itu biasanya ceritanya. Ya. Kita ini kalau nyeritani anak kita dulu waktu masih kecil sebelum tidur. Kadang anaknya belum tidur yang cerita pas keturun di sini kan. Saya sering begitu kan. Tertidur duluan. Nah, Nabi Ibrahim alaihi salam, syariat kurban itu gimana ceritanya? Dados ngeten. Nabi Ibrahim itu nabi yang menegakkan monoteisme. Monoteisme itu ketauhidan. Beliau ini diutus kurang lebih sekitar abad 18 sebelum Masehi. Jangan hitung sendiri nanti abad 18 itu tahun piro wallahu a'lam. 18 sebelum Masehi. Pada masa Nabi Ibrahim itu, itu kondisi masyarakat di berbagai belahan dunia. Itu kepercayaannya itu macam-macam. Termasuk ada sebagian kepercayaan itu yang mengharuskan mengorbankan manusia untuk dipersembahkan kepada Tuhan yang mereka percayai, termasuk dewa-dewa yang mereka percayai. Di Meksiko katanya ada suku namanya suku Aztec. Itu
Di sana itu cara penyembahannya itu, cara mempersembahkan kurban. Karena dalam tradisi beragama ketika itu orang itu ketika sudah mau berkorban untuk Tuhan, maka dia ini bisa mendekatkan kepada Tuhan. Makanya dalam Islam itu disebut kurban, itu kan dari koruba. Korib, kurban. Kurban itu maknanya kedekatan yang sempurna. Itu kurban. Pokoknya kalau ada tambahan alif nun, selain yang mengartikan dua, tasniyah bukan, ini adalah maknanya serius, sempurna. Quran, dari qoro'ah, Quran bacaan. Karena Quran, alif nun, ini namanya kalau dalam bahasa Arab itu bentuk mubalaghah. Itu berarti bacaan yang sempurna. Makanya Quran itu orang-orang yang non-muslim, yang memusuhi, mencari kesalahan Al-Quran, itu tidak ketemu. Kelemahannya ini, tidak ketemu. Dikritik begini, dijawab sendiri oleh Al-Quran. Karena ini bacaan yang sempurna. Jadi kalau baca tahlil, di akhir Al-Baqarah itu ada Ghufranaka Rabbana. Ghufran itu kita mohon ampunan yang total, ampunan yang sempurna dari Allah. Banyak yang lain, silakan nanti dikembangkan di contoh yang lain. Nah, hayawan itu apa? Loh, hayawan itu maknanya hewan, tapi ternyata di Al-Qur'an, di dalam surah Al-Kahf itu ada ayatnya dan merorawo. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itu betul-betul hayawan. Jangan diartikan hayawan bahasa Indonesia. Oh, berarti negeri akhirat itu hayawan. Ternyata hayawan itu dari hayatun. Hayatun itu kehidupan. Kalau hayawan, kehidupan yang sempurna. Makanya kehidupan dunia itu namanya hayah, karena tidak ada yang sempurna di sini. Berarti manusia itu planningnya harus akhirat. Kalau jenengan planningnya akhirat, hidup dunia ini bagus. Ke orang juga baik dan seterusnya. Tapi kalau ngurip urusan dunia tok, lali akhiratnya, ini kadang nabrak-nabrak sembarang kali jadinya. Loh kan kata. Kenapa hewan disebut hayawan dalam bahasa Indonesia? Karena hewan itu, kehidupan sempurna bagi hewan itu ya di dunia ini. Jadi kalau ada orang, mohon maaf nih, merasa kehidupan sempurnanya di dunia, maka dia tidak jauh seperti hayawan. Karena merasa sudah sempurna, artinya sempurna itu enggak ono mikiri akhiratnya. Nah ini na'udzubillah. Karena hewan itu kan enggak ada hisab di sana nanti. Di akhirat enggak ada hisab. Jadi setelah mereka dihidupkan, balas sesama temannya, selesai dijadikan lagi menjadi debu. Jadi dikembalikan lagi ke tanah. Jadi tidak ada kemudian kamu di neraka, kamu di surga. Enggak. Kalau manusia urusannya panjang. Kan begitu. Kembali ke materi tadi. Nah, kurban. Di Mesir itu ada kepercayaan kepada dewa-dewa. Salah satunya kepercayaan itu ada Dewi Sungai Nil. Nah, ketika itu orang kalau mau berkurban untuk mendekatkan diri pada dewa, itu harus mencari gadis terbaik di sukunya, kemudian dikurbankan, dimasukkan ke Sungai Nil hidup-hidup. Ya mati. Di Irak itu katanya ketika itu, pada masa itu bayi-bayi itu dipersembahkan kepada dewa Baal. Wah, akhirnya inilah yang akan direvisi oleh Allah. Dengan cara apa? Diberikan syariat. Apa syariatnya? Nabi Ibrahim itu termasuk nabi yang diuji dengan banyak hal. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ibtala itu ujian, tapi levelnya ujiannya, tingkat kesulitannya itu luar biasa. Nabi Ibrahim itu diuji dengan kesulitan yang luar biasa. Diperintah ini, dan seterusnya. Tapi fa'atammahun itu Nabi Ibrahim mampu menyelesaikan ujian itu. Sehingga beliau naik pangkat. Kita ini kalau mau naik pangkat kan harus melalui ujian. Harus sudah memenuhi. Kalau nggak tahu kalau di kepolisian seperti apa. Kalau di dosen kan untuk naik pangkat harus kumnya memenuhi. Kumnya nanti meliputi 3 tridharma. Itu kalau di dosen kan begitu. Ada pengajaran, penelitian, ada pengabdian masyarakat. Saya nggak tahu kalau di Polri seperti apa. Itu kan bagian dari ujian untuk naik pangkat. Terus dinilai oleh atasan, dinilai oleh reviewer. Kan begitu. Dan Nabi Ibrahim ini lulus fa'atammahun. Bahkan lulusnya itu fa'atamma. Atamma itu menyempurnakan. Berarti apa? Grade-nya ini lulusnya bukan grade biasa-biasa. Makanya kemudian Ibrahim diangkat oleh Allah sebagai Khalilur Rahman.
Khalilullah. Khalilullah itu kekasih Allah setelah diuji luar biasa. Allah sangat cinta kepada Nabi Ibrahim. Loh, salah satu ujian yang berat itu Masya Allah. Beliau itu lama tidak punya putra. Dungo ten Gusti Allah, ya Allah, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Diberi anak namanya Ismail di usia 86 tahun. Anak namanya Ismail ini, ujian pertama, Ismail dan ibundanya diperintah oleh Allah untuk ditempatkan di sebuah lembah yang tidak ada tanaman, tidak ada air. Tapi lembah itu ternyata itulah cikal bakal, disitulah tempatnya, kemudian itu tempat Ka'bah. Itu diabadikan dalam Al-Quran, Allah kisahkan Nabi Ibrahim memenuhi perintah itu, kemudian ditinggalkan di tengah padang pasir. Nabi Ibrahim mau balik lagi ke daerah Hebron di Palestina. Istri beliau namanya Hajar itu tanya ke Nabi Ibrahim, Mas, sampean tega ta ninggalno saya sama anak kecil yang masih bayi ini di sini? Ibrahim tidak bisa menjawab. Secara manusiawi tidak tega, tapi karena ini perintah Allah, maka harus dilaksanakan. Itu kalau dalam Qasasul Anbiya karya Ibnu Katsir itu diriwayatkan ternyata Nabi Ibrahim itu hanya ninggali Hajar itu sekantung kurma sama sekantung air. Sekantung air itu diwadai kayak wadah kulit begitu. Itu untuk bekal di situ. Tidak masuk akal. Lawang Indomaret tidak ada. Ya mohon maaf sebut merek ya. Zaman itu yang ada. Itu hanya di padang pasir itu. Ya kalau sekarang digawani ATM isok mampir ke toko-toko waralaba itu. Itu sampai akhirnya Hajar tanya begini, Allahu amaraka bidza, apakah Allah yang perintahkan kepada engkau wahai suamiku? Ibrahim menjawab, "Na'am." Apa jawab Hajar? "Idzan huwa lan yudayyi'ana." Oh, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Akhirnya ditinggallah oleh Ibrahim. Ibrahim berdoa, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram." Ya Allah, sesungguhnya aku menempatkan sebagian anak cucuku di sini, di lembah yang tidak ada tanaman. Namanya tidak ada tanaman, ya nggak ada air. Padahal air itu inti dari kehidupan. Tapi Ibrahim keyakinannya luar biasa, keimanannya. Apa? Ibrahim itu visinya apa? Ternyata visinya akhirat. Tidak kemudian, ya Allah limpahkanlah makanan. Enggak, bukan visi dunia. Apa kata Ibrahim? Rabbana liyuqimus shalah. Ini saya lakukan ya Allah agar mereka senantiasa menjaga, mendirikan sholat. Itu berarti visinya jauh. Kenapa? Karena sholatnya terjaga. Berarti ini pribadi yang bersyukur. Kalau pribadi yang bersyukur, nanti doanya lanjutannya warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Allah limpahkan ya anugerahnya. Bisa berupa buah-buahan atau yang lain. Jadi visinya itu dua visi jauh. Terus yang kedua, makanya kemudian muncul satu hal yang tidak bisa dinalar. Atau dalam bahasa sekarang itu di luar nurul, di luar nalar maksudnya. Itu yang sampai keluar air dari jejakan kaki Nabi Ismail. Itulah yang sampai hari ini airnya tidak pernah kering itu. Yang setiap jamaah haji ke sana itu bahwa itu yang ditunggu zam-zam, ma'u zam-zam lima syuribala. Karena itu barokah doanya termasuk doa dari Hajar. Jadi Hajar itu doanya begini, zam-zam, zam-zam. Maksudnya zam-zam itu maksudnya Hajar waktu itu airnya biar terkumpul, karena ada padang pasir di tengah terik matahari. Kalau ada air kan biasanya langsung menguap saking panasnya. Itu Hajar berdoa, ngumpul. Akhirnya airnya ngumpul. Yang terkumpul tidak hanya airnya, tapi kandungannya luar biasa. Itu diteliti di laboratorium. Itu Masya Allah kandungannya. Mineralnya luar biasa. Bahkan sampai sekian tahun, itu kalau yang asli murni zam-zam, itu nggak lumutan. Kalau kemudian lumutan, berarti ada yang salah. Mungkin jenengan waktu minum di gelas, di botol gini, di kokop gini. Lu kok lumutan zam-zamku? Ini bukan gara-gara zam-zamnya, tapi gara-gara terkontaminasi oleh bakteri yang lain. Mohon maaf. Jadi begitu. Terus yang kedua, episode yang kurban ini. Sudah nunggu anak lama, diperintah lagi ketika anaknya sudah menjelang, jadi mulai tumbuh, ya isok melayu-melayu pelayon, turun perintah. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى
Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nabi Ibrahim singkat cerita bermimpi menyembelih Ismail. Dan Nabi Ibrahim itu yakin itu perintah Allah. Dan itu adalah mimpi yang benar. Kita jangan kemudian nanya, loh perintah kok disembelih ya? Itu syariatnya ketika itu begitu. Kalau sekarang nggak bisa. Karena syariat itu sudah mansuh, sudah dihapus. Tapi Nabi Ibrahim disyariatkan begitu. Ternyata ada hikmah yang luar biasa. Akhirnya disampaikanlah ke Ismail. Nabi Ismail ini karena berangkat dari visi Ibrahim yang luar biasa seorang ayah tadi. Makanya dalam keluarga itu peran ayah itu dalam mendoakan itu luar biasa. Peran orang tua, baik ayah ataupun ibu. Kita itu kan sering mengharap, tidak ada orang tuh yang tidak ingin anak yang soleh. Kemarin sudah kita bahas di 7 bulan yang lalu. Karena ada penampilan anak soleh itu ya. Cuman tadi tidak ada penampilannya nih. Itu semuanya kita ingin anak soleh. Itu yang paling harus kita lakukan. Bagaimana kita berusaha mensolehkan diri kita. Ini jangan sampai lupa. Nah, kembali ke Nabi Ismail tadi. Nah, Nabi Ismail kemudian sudah siap. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Nggih pun monggo jenengan laksanakan perintah yang diperintahkan oleh Allah itu. Insya Allah panjenengan akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Ini luar biasa. Nah yang menarik, ketika pisau itu dihunjamkan sudah di leher itu. Ini kan ketika mau kurban ini, itu kan setan menggoda setan. Nabi Ibrahim, itu anakmu yang sudah lama kau tunggu, masa mau kau korbankan? Tetap. Itulah kemudian Nabi Ibrahim melempar setan. Nah itulah yang kita napatilasi sekarang dengan lempar jumroh itu. Rajmal lisyayatin. Itu simbol bahwa kita ini memusuhi setan. Waridor lirrahman. Kita minta ridho Allah. Jadi melempar. Jangan sampai ceritanya Gus Dur dulu ya. Jadi ada orang melempar, batunya selalu kembali. Melempar, batunya kembali. Kaget orangnya, ini opo ini? Lalu muncul suara, sesama setan dilarang saling melempar. Repot ini. Ini ceritanya Gus Dur itu, guyonannya Gus Dur dulu, almarhum almarhumullah Gus Dur. Nah, kembali ke materi tadi. Akhirnya Nabi Ibrahim ini sudah siap, lalu mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbarnya Nabi Ibrahim itu dijiwai betul. Perintah Allah itu di atas segala-galanya. Jadi Allah itu maha besar. La ilaha illallah wallahu akbar. Dijawab oleh Ismail. Malaikatnya menyaksikan, menjawab kemudian Allahu akbar walillahil hamd. Mau digoreskan, tinggal sasrit Allah mengganti dengan sembelihan yang besar. Itu ada dalam surah As-Saffat. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Yang ayat sebelumnya adalah wa fadainahu bidzibhin azim. Kami ganti Ismail dengan sembelihan yang besar. Ternyata ada pesan. Apa pesannya? Kan tadi kita bicara soal tradisi yang terjadi pada waktu itu. Maka ketika Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail, satu pesannya, kalau perintah Allah sudah disampaikan, maka tidak bisa ditawar dan tidak ada yang bernilai atau berharga kecuali perintah Allah itu sendiri. Maka anak itu kan yang paling berharga di hadapan manusia. Apalagi nunggunya lama ini. Itu saja dikurbankan. Tetapi Allah ingin menegaskan bahwa pengorbanan manusia itu tidak bisa dibenarkan. Buktinya apa? Digantikan oleh Allah. Akhirnya diganti dengan sembelihan. Itulah yang jadi syariat kurban sampai hari ini. Lah diganti syariat penyembelihan itulah untuk membatalkan tradisi pengorbanan yang berupa manusia. Maka dari sini ulama mengambil satu pelajaran, maka jangan sampai kita mengorbankan manusia. Kurban dalam arti mengorbankan yang sesungguhnya atau mengorbankan orang lain demi mencapai ambisi kita. Ini juga tidak boleh. Kita kadang-kadang memang ada ambisi ini, orang lain dikorbankan, ini pokoknya, dan seterusnya kan, auzubillah. Itu tidak boleh. Makanya ketika yang disembelih itu hewan atau binatang, hayawan tadi, maka pesannya apa? Yang dikorbankan itu adalah sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Apa itu sifat binatang? Rakus. Binatang itu, pokoknya gak ngurus koncone sudah. Apalagi nanti macam-macam binatangnya itu.
ambisi yang tidak terkendali, tidak dibimbing oleh agama. Orang itu punya satu cita-cita, itu boleh. Karena Allah anugerahkan nafsu, tapi harus dibimbing dengan bimbingan agama. Kan ngoten? Maka sifat-sifat binatang ini mau menang sendiri. Makanya di hutan itu kan namanya hukum rimba. Kenapa? Karena yang kuat yang kemudian menang dan seterusnya. Inilah yang seharusnya harus kita hilangkan. Itulah terkait dengan hikmah dari peristiwa Idul Adha yang insya Allah nanti kita mulai masuk 1 Dzulhijjah, itu kalau tidak salah itu tanggal 8 Juni itu 1 Dzulhijjah, dan nanti Idul Adha itu sekitar tanggal 17 Juni ya kalau tidak salah itu. Nanti bisa dilihat di kalender masing-masing. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan hikmah dari Idul Adha yang akan kita lakukan. Jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang rugi karena gagal memanfaatkan momentum. Allah sudah siapkan momentum banyak untuk kita ambil hikmah, kita ambil pelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik, tapi kita seringkali gagal. Kalau tahun ini kita gagal mengambil momentum, maka tahun depan kalau masih menangi kita masih bisa. Kalau tahun depan kita tidak menangi kan kita tidak pernah tahu. Maka mudah-mudahan umur yang Allah anugerahkan kepada kita ini senantiasa umur yang barokah, yang manfaat. Saya kira itu. Ada tanya jawab betul? Betul. Kalau kita juga mengatakan nanti tanya jawabnya ketika khutbah. Khutbah malah tidak ada tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma ja'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.